الجنة وينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين 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 اللهم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللهم لا إله إلا أنت وعليك وبالإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نصلي ونسلم على من أنزل إليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته الكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya sebelum lebih lanjut mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan taklim atau kajian kita pada subuh kali ini di tahun yang baru lah, di 2025 Masehi atau Miladiyah. Mudah-mudahan tahun yang baru ini setidaknya tidak berkurang sedikit pun kebaikan-kebaikan atau amal soleh kita, bahkan lebih baik daripada tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Dengan kondisi cuaca hujan, alhamdulillah kita masih bisa tetap berhadir, tetap berjalan menuju masjid ini. Mudah-mudahan ini tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah kita mungkin ada yang juga ke Banjar ya, ada yang ke Banjar. Pak Ketua juga. Ada juga yang kehujanan ini. Nah, jadi karena jumlah orangnya ini tidak seperti biasanya, nanti kalau bisa berbagi kupon umrahnya itu satu orang 2. Jatah yang lain kan yang tidak hadir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis lah, saya baru tahu juga bahasanya begitu. Ternyata malaikat itu ada yang juga ikut mengucapkan atau ada yang diucapkan oleh malaikat di dalam bacaan-bacaan salat kita itu. Kalau di sini hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah." Kalau imam itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka oleh Rasulullah disuruh baca kata Rasulullah, Allahumma rabbana walakal hamd. Yang biasa sudah kita baca, fa innahu, nah ini dia, man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
apabila ucapannya itu Sami Allah liman hamidah kata imamnya, lalu kita sebagai makmum kan Rabbana lakal hamd. Kalau di sini ternyata bukan sekadar Rabbana tapi ditambah Allahumma. Allahumma maksudnya bangun itu Allahumma Rabbana walakal hamd. Hadis yang inilah. Hadis yang ini atau anggap saja seperti biasa. Sami Allahu liman hamidah, lalu kita mengucapkan Rabbana lakal hamd. Nah, ternyata ucapan Rabbana lakal hamd itu malaikat juga mengucapkan itu. Nah, memang masalahnya kita tidak tahu atau tidak mendengar ucapan malaikat tersebut. Tapi kita akan dihitung apabila benar-benar berbarengan atau bersamaan dengan ucapan malaikat yang juga mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamd itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada dosa orang tersebut yang diampuni oleh Allah. Lalu bagaimana mengetahuinya? Pertama memang tidak bisa secara persis. Kita tidak tahu persis kapan persisnya malaikat, cuma kalau mendekati dengan kemungkinan besarnya itu adalah ketika sudah imamnya selesai. Berarti di sini diminta makmum tuh jangan bersamaan dengan imam. Kan gini sama-sama ruku, lalu kata imamnya Sami Allah liman hamidah. Nah, begitu imam Sami Allah liman hamidah bangun, tegap sudah imamnya berdiri i'tidal itu baru kita bangun. Nah, begitu kita mengikuti imam belakangan bangun sambil mengucap Rabbana lakal hamd itu, kemungkinan besarnya itu bersamaan dengan ucapan malaikat itu. Nah, berarti tidak dapat orang yang kata imamnya Sami Allah liman, dia juga ikut bangun. Bisa dipahami? Inilah kenapa semua gerakan itu diminta makmum itu belakangan. Selesaikan imam dulu baru makmum. Ini salah satu hikmahnya kenapa makmum itu disuruh belakangan. Karena tadi supaya peluang dapat bersamaan dengan ucapan malaikat itu dan ada dosa-dosa yang diampuni. Sama saya kejadian juga ini yang kedua. Kejadian di media sosial itu ada Allahu alam sholat apa pada saat itu. Yang jelas makmum ini banyak salah sangka mungkin ya gini. Jadi imam tuh baca doa kunut. Cuma mungkin kata-kata pertamanya itu Allah. Nah, dikira sujud begitu imamnya Allahumma Rabbana gitu. Lalu imamnya baca doa kunut, makmumnya banyak yang turun ke bawah sujudan. Kenapa terjadi ini? Ternyata karena makmum ini terlalu cepat. Coba kalau seandainya inilah nunggu imamnya dulu. Jadi kita tahu imam nih baca doa kunut kah, sujud kah. Itu rahasianya kenapa makmum tuh jangan tergesa-gesa bergerak dengan bergeraknya imam. Bisa dipahami lah. Makanya gini, kalau imamnya Allahu Akbar, nah kalau sudah sempurna imam bilang Allahu Akbar baru kita ikut. Jadi nggak bakalan salah paham karena jelas imam ini apa yang akan dilakukannya. Nah, sementara sekarang ini kan kebiasaan orang kita tidak semua belum selesai imamnya, bahkan baru mulai imamnya makmum juga ikut. Nah, ini ya tidaklah sampai batal. Salatnya tidak batal, tidak rusak, cuma dia kehilangan banyak nilai-nilai kebaikan yang seharusnya
lebih besar lagi bisa dia dapat gitu. Nah, jadi kembali ada hadis, ternyata saya justru baru membaca hadis tersebut di riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya hadis sahih. Ternyata malaikat itu kalau orang Islam ini sedang sholat, selain menyertai orang-orang Islam ini sholat, ternyata mereka juga ikut membaca beberapa bacaan. Salah satunya di i'tidal tadi, di yang lainnya kan kita sudah umum lah, kalau yang waladdallin itu kan, nah itu kalau itu bisa diukur, ukurannya apa? Ukurannya aminnya imam. Ngikutnya itu maksudnya makmum ini mengucapkan amin ya tergantung mengikuti aminnya imam. Bila imamnya amin, maka berusaha menyamai imam di ucapan situ. Memang kalau ucapan amin ini makmum tidak belakangan. Tapi di situ ada paman wafaqat, barang siapa yang sama berbarengan lah aminnya makmum dengan imam, takminul malaikah, malaikat juga mengucapkan amin akhirnya. Nah kalau itu bisa diukur, ukurannya ya tadi aminnya imam. Aminnya imam itu ya aminnya malaikat. Kalau waladdallin. Tapi kalau sami Allahu liman hamidah itu tidak bisa diukur. Tapi ukuran yang paling mendekati adalah selesai bacaan imam sami Allahu liman hamidahnya. Berarti belakangan tetap makmumnya. Bisa dipahami? Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya satu, kalau sholat berjamaah jadi makmum, usahakan selalu bergerak setelah bergeraknya imam. Tunggu imamnya dulu. Kayak tadi kita ruku, lalu imam bangun kan, sami Allahu liman hamidah. Nah, begitu imam sudah lengkap mengucap sami Allahu liman hamidah, baru kita bangun. Bukan sami Allah, kita juga ikut bangun. Nah, akhirnya kan tidak setelah imam gini, nah seperti itu akhirnya tidak bahkan hampir bersamaan dengan imam. Bisa jadi ada nanti gerakan-gerakan yang mendahului imam malahan gitu. Makanya ini untuk menegaskan bahwa orang berjamaah itu makmum selalu bergerak setelah bergeraknya imam. Malahan tadi saya juga sampaikan kejadian bahwa kenapa ada makmum yang bisa salah faham, imamnya dikira sujud, sekalinya imamnya baca doa. Ya karena Allahnya begitu, nah dikira makmum nih sujud nih, sekalinya Allahumma Rabbana, kan nadanya. Tapi kalau makmumnya sabar-sabar aja, melihat tuh, oh imamnya baca doa gitu, nah atau merasakan bahwa imam tidak sujud, akhirnya tidak salah. Jadi itu kejadian nyata, maksudnya di video di media sosial saya lihat itu bukan dibuat-buat. Jadi kejadiannya memang di satu tempat, satu sholat yang mana makmum wallahu alam tidak disebutkan secara khusus sholatnya apa. Jadi begitu Allahu Akbar ruku, sama-sama ruku, lalu sami Allahu liman hamidah ikut, nah dikira sujud imamnya. Allah kata imamnya, langsung makmumnya banyak yang sujudan. Sekalinya imamnya Allahumma Rabbana, baca doa sekalinya imamnya. Ya memang mungkin nada imamnya ini mirip-mirip kayak orang mau sujud. Tapi ya tadi sekali lagi, kalau kita itu lambat di belakang, dalam arti tidak langsung bergerak, insya Allah tidak salah
salah sikap, bahasanya seperti itu. Nah, jadi itu di antara beberapa hal. Dan yang kedua lah, kalau hadis yang kita baca tadi berarti gini, kalau i'tidal itu berarti makmum tidak perlu baca sami Allahu liman hamidah. Imam aja yang baca itu tuh. Jadi misalnya kata imamnya, sami Allahu liman hamidah, makmumnya tidak perlu. Makmumnya cukup selesaikan imam sami Allahu liman hamidah dan sudah berdiri tegap itu, baru makmumnya bangun seraya membaca Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Jadi berarti ada tiga setidaknya bacaan itu. Ada satu gini, yang kayak biasa kita baca Rabbana lakal hamd. Yang kedua Rabbana walakal hamd. Dua. Yang ketiga Allahumma Rabbana walakal hamd. Terserah aja sih, kalau itu tidak ada masalah. Artinya juga sebagai pengetahuan kita bahwa memang ada tiga bacaannya yang kayak gitu tuh. Dan cukup inilah kita bacanya di wakaf ujungnya. Orang kita mungkin selama ini Rabbana lakal hamdu. Ya tidak salah sih, tapi secara tuntunan bahasa Arab itu kurang tepat, kurang pas. Jadi jangan lagi dibaca Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamd. Cara bacanya itu maksudnya yang paling bagus. Sementara ini saya sering sih mendengar orang-orang bilangnya Rabbana lakal hamdu. Karena tulisannya memang Rabbana lakal hamdu, apalagi kalau baca Latin, tulisan Latinnya ya memang lakal hamdu tulisannya. Cuman cara baca Arab itu kan tidak begitu, di wakaf di bagian akhir, dimatikan gitu ujungnya. Jadi tapi ya tetap saja saya akan sampaikan seluruhnya dalam arti silahkan aja pilih. Nah pilihannya gini lah sekarang. Satu, bila imamnya sami Allahu liman hamidah, pilihan pertama silahkan saja dipilih. Pas kita bangun ucapkan juga sami Allahu liman hamidah, baru sambung Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd tersebut. Itu pilihan satu. Yang kedua, imamnya sami Allahu liman hamidah, kita bangun tidak perlu baca sami Allahu liman hamidahnya, tapi langsung sambungannya tadi. Nah itu pilihan yang kedua, silahkan mana yang mau dipilih. Yang jelas atau yang samanya, makmum tidak bangun kecuali imamnya telah sempurna bangun dari ruku tersebut. Jadi kalau imamnya masih sami Allahu belum habis, berarti imam ini belum tuntas, belum berdiri, ruku aja dulu makmumnya, dosa ikut bangun gitu lah. Kalau juga tetap ikut bangun duluan atau bersamaan dengan imam, apa hukumnya? Hukumnya makruh. Menyamai imam tuh. Menyamai. Makanya sekali lagi yang sholat atau yang jadi makmum sabar-sabar aja. Jangan terlalu semangat. Bahkan imam belum benar-benar berdiri atau bangun dari ruku, makmumnya duluan, jelas sekali. Tapi ya tidaklah sampai rusak atau batal dari sholatnya itu. Lalu tadi yang kedua bacaannya, ya kalau selama ini sudah baca Rabbana lakal hamd, insyaallah ya sudah tepat aja itu. Tapi biar sebagai pengetahuan bahwa bacaan itu bisa juga Rabbana wa, pakai wa. Rabbana walakal hamd. Bisa. Atau yang ketiga yang kita baru baca dari hadis Bukhari dan Muslim tadi, Allahumma Rabbana walakal hamd. Jadi ada ditambahi
kata-kata Allahumma sebelumnya. Bisa juga dibaca seperti itu. Nah, berarti apa? Ingin menunjukkan juga betapa luasnya sebetulnya terkait tata cara ini yang terkadang bagi sebagian orang dianggap salah dikarenakan dirinya yang sebetulnya tidak tahu, tidak paham bahwa ada tata cara tersebut gitu. Kan kita ini diajari mulai dari kecil, dari kanak-kanak dulu dibiasakan misalnya atau sering mendengar sehingga merasa itulah yang selama ini dilakukan ketika sholat. Ternyata justru ada beberapa hal yang kalau berbeda ya nggak apa-apa, memang ada tuntunannya gitu. Nah, ada tuntunannya selain daripada yang biasa kita dengar atau yang biasa kita amalkan. Kalau saya pribadi lah, ini saya pribadi aja. Saya pribadi termasuk memilih pendapat yang kalau imamnya sami Allahu liman hamidah, saya bangun lalu membaca Rabbana lakal hamd. Tidak membaca sami Allahu liman hamidah juga. Tapi itu pilihan saya pribadi. Nah, Bapak Ibu tidak mesti harus begitu. Kalau selama ini Bapak Ibu sudah ketika imamnya bangun sami Allahu liman hamidah, lalu Bapak Ibu juga baca sami Allahu liman hamidah, maka tidak mengapa. Bisa memang begitu. Boleh aja seperti itu. Bahkan di mazhab Syafi'i ya memang dimunculkan baca juga seperti itu, makmum baca dengan bacaan lebih pelan. Maksudnya tidak usah nyaring untuk si makmum. Dan tadi yang pertama ingin disampaikan, makmum usahakan sebisa mungkin bergerak setelah bergerak imamnya. Tunggu imamnya sempurna dulu baru makmumnya ikut. Kalau bersamaan atau lebih dahulu daripada imamnya, salatnya tidak batal, salatnya tidak rusak, tapi hukumnya makruh. Nah, maka sekali lagi sabar-sabar aja kalau jadi makmum. Nah, termasuk waladhdallin. Nah, pastikan imamnya sudah mulai A, baru kemudian kita ikuti amin. Bukan kita yang duluan gitu nah. Atau lebih dahulu kita daripada si imam. Atau sama salam. Ucapan salam. Nah, kalau salam ini lebih inilah ucapan salam ini. Kalau salam yang pertama bukannya makruh saja, hukumnya sholatnya batal. Ini kata imam. Imam ini narik napas saja masih mau mengucapkan salam. Sekalinya kata imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya yang berdahulu. Maka batal sholat si makmum nih. Bukan jamaahnya, sholatnya batal. Itu hendak menunjukkan apa? Hendak menunjukkan wajib makmum sabar-sabar dulu. Sampai kapan? Sampai imam selesai salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum biar aja dulu belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru giliran makmum. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seperti itu tuntunan yang sangat jelas sekali sebetulnya agar bisa lebih baik ibadah yang dijalani atau yang dilakukan itu, khususnya ritual sholat. Lalu yang terakhir, di Sabtu yang lalu kita itu kan rasanya mengqadha sholat lah. Ya, nah saya selalu ingin ingatkan bahwa nanti tetap bagi yang mau mengqadha masih bisa, dalam arti tidak mengapa meskipun jamaah atau kelompok yang diikuti sholat yang lain, sholat yang tidak sama, misalnya sholat sunnah isyraq tetap. Lalu kalau memang pernah sholat subuhnya tidak sekali saja tertinggalnya, saya lebih menyarankan Bapak Ibu sholatnya sholat subuh aja, niatnya gitu nah di belakang.
Atau kalau mau mengqadha dulu, nah setelah itu lalu salat isyraq masing-masing. Lah gimana? Oh gini aja sudah, iya berarti gini. Pas menjelang isyraq, misalkan isyraq jam berapa kita? 6, 9. Berarti nanti ya kisaran 6 lewat 5 kita sudah berhenti dulu, atau 5 lewat 9 itu kita berhenti, mengqadha lagi kita sama-sama. Ya sekali lagi mohon maaf, bukan menyombongkan diri, kalau saya pribadi sejauh yang saya ingat, yang bisa saya ingat semenjak awal balik sampai hari ini, rasanya pernah tertinggal sholat tapi sudah saya bayar atau sudah saya qadha. Nah, tapi itu kan ingatan saja, bisa saja kemudian ada ingatan-ingatan yang salah, makanya saya tetap akan memimpin mengqadha daripada sholat itu, karena ya jamaah kita ini pada umumnya kalau tidak langsung dituntun kadang tidak terkerjakan, tidak terkerjakan. Padahal tahu aja bang sudah. Berarti kemarin kita tuh sholat subuh, berarti hari ini kita ganti lagi sholatnya. Gampang aja kita ganti-ganti karena banyak betul hutang sholatnya. Yang mana aja pasti iya pernah tertinggal. Jadi mau sholat apa saja tetap tertinggal, berarti kita hari ini zuhur lah. Gimana kalau zuhur? Atau gini, pernah nggak tertinggal zuhur kira-kira dulu tuh? Sudah berarti zuhur aja berarti. Artinya masuk aja zuhur. Jadi nanti sebentar kita sholat zuhur mengqadha berjamaah. Nah, selama waktu syuruk belum habis, selesai daripada sholat zuhur yang kita qadha itu, Bapak Ibu masih punya kesempatan kalau memang mau melaksanakan sholat isyraq. Tapi masing-masing sudah. Karena saya tidak kuat lagi habis itu berdiri sudah. Energinya habis sampai mengqadha zuhur aja. Gimana kira-kira? Sudah cocok ini rupanya. Artinya sekali lagi ya kita tidak kemudian menutupi, membongkar aib bahasanya, ataupun hal-hal buruk yang dulu pernah kita lakukan ketinggalan sholat itu, tapi bagaimana hari ini memperbaikinya, bagaimana hari ini lebih baik lagi dibandingkan dulu yang mungkin dalam kehidupan kita di mana seseorang ada di hidup ini berada di posisi titik terendah gitu kan, di masa-masa di mana dia melakukan dosa, melakukan kekhilafan, tapi yakin saja bahwa Tuhan kita Allah itu Maha Pemurah, Maha Pemaaf, Maha Pengampun, sehingga kita yakin selama syariatnya ini sudah kita upayakan, Allah akan berikan ampunan, kemaafan untuk kita semua. Mungkin itu sebagai pengantarnya. Seperti biasa, silakan kepada jamaah. Ada yang ingin ditanyakan? Oh ada. Ibu-ibu ada, nanti boleh silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi aib saya, Pak Ustaz. Saya nih kalau sholat kan kadang-kadang kemana-mana hati. Sementara imam lagi membaca Al-Fatihah atau itu, saya tuh kadang-kadang nggak mendengar, Ustaz. Apa Allah itu tetap menjawab? Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, kita nggak ngerti apa-apa itu Alhamdulillahirabbil alamin. Apa Allah itu tetap menjawab kepada itu kita bacaan kita itu? Sementara bilang saya pernah mendengar itu kalau kita sholat Al-Fatihah itu nomor 1 rukun yang jadi apa lagi kita membaca Al-Fatihah itu seterusnya itu kita kadang-kadang kita ada yang ingat, ada yang enggak. Ada yang kadang kelari kemana-mana gitu.
Begitu betul. sedang lari itu apa kita tetap dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum sampai ke pertanyaan itu, saya juga ingin sekaligus menjelaskan. Jadi kan dulu saya ada jamaah yang kata beliau tuh pernah mendengar orang, ada yang ustadz juga yang menyampaikan bahwa kalau kita itu sedang di perjalanan, kan ada dapat keringanan dari Allah, yaitu berupa bolehnya menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu, disebut dengan jamak. Atau yang biasanya sholatnya 4 rakaat, boleh saja diringkas jadi 2 rakaat saja, disebut dengan qasar. Namanya rukhsah, keringanan yang Allah berikan. Di antaranya khusus bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan jarak jauh. Nah lalu kata beliau nih, jamaah kami yang bercerita, ada ustadz yang menyampaikan Allah akan marah apabila tidak melakukan itu ketika di perjalanan. Maksudnya kalau kita jalan tapi sholatnya kayak biasa, tidak meringkas sholat, tidak menguranginya dari 4 jadi 2, Allah marah karena pemberian Allah tidak diterima. Bahasanya begitu. Nah, kemudian beliau menanyakan, benarkah anggapan seperti itu? Gitu. Nah, saya jawab, anggapan seperti itu jelas bertentangan dengan keyakinan kita bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Bijaksana. Maksudnya gini, kita kan ngerti orang tuh dosanya banyak, berdosa, lalu dia minta maaf, minta ampun, Allah ampuni. Masa gara-gara Allah kasih, lalu dia tidak ambil, bahasanya tadi kan tidak mengambil pemberian Allah, lalu Allah marah. Yang berdosa besar raja Allah ampuni, apalagi yang tidak berdosa itu kan tidak dosa kan, tidak mengambil itu. Kalau begitu cara memahaminya, berarti sama saja memahami bahwa Allah itu penyarikan, penyarikan dan perajuan. Kan Allah gini, Allah ngasih, inilah yang di jalan, yang sedang dalam perjalanan, ini boleh meringkas sholat, bisa aja menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu, zuhur sekalian asar langsung. Lalu kita tidak melakukan itu, tiba-tiba dianggap Allah akan marah, berarti pemarahnya Pang Allah gitu. Nah, baru segitu aja sudah marah gitu. Sementara orang yang berlaku dosa besar saja, Allah kasih kesempatan, maukah bertobat? Kalau mau saya kasih ampunan. Coba, saking pemurahnya Allah. Nah, itu mirip dengan yang ditanyakan. Allah akan menjawab setiap bacaan Fatihah kita. Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hambaku telah sedang memuji aku. Terus begitu dijawab. Lalu ada orang baca juga Fatihah, dia baca, cuma hatinya ini tidak terlalu ingat dari apa yang dia baca. Kira-kira Allah menjawab? Pasti Allah tetap jawab. Apalagi Allah mengerti, oh ini bubuhan Baitul Maghfirah, oh ini kasihan betul ini. Karena siapa lagi yang bisa mengasihani kita ini kecuali Allah aja. Jadi sudah, bahwa kita meyakini Allah itu maha pengampun, maha pemaaf, sehingga bahasa ayat wala taqnatu mir rahmatillah wala tayasu mir rahmatillah itu betul-betul ada di hati. Sebesar apapun dosa kesalahan yang pernah kita lakukan, karena Tuhannya Allah, peluang diampuninya besar sekali. Jangan disamakan Allah dengan orang-orang lain atau makhluk, dengan manusia. Kayaknya Allah tidak ampuni. Coba kita bisa pernah dengar hadis orang yang membunuh sampai 100 orang. Belum benar-benar selesai taubatnya, cuma masih berjalan aja menuju ke tempat di mana dia akan bertaubat, meninggal orangnya, ternyata apa? Allah ampuni kan. Bayangkan betapa pemurahnya Allah itu. Dan itu bagian daripada akidah.
keyakinan bahwa Allah itu sangat pemurah sekali, maha pemurah sekali. Ini aja nah, kita nih selama ini berdoa kan minta-minta. Sekarang yang kita dapatkan hari ini, yang kita rasakan sekarang lah, itu banyakan mana? Banyakan yang kita minta atau yang tidak kita minta? Ngerti lah, maksudnya gini, yang kita dapat sekarang, fasilitas yang kita miliki itu Allah beri karena kita minta atau memang dari awal Allah kasih sudah duluan, padahal kita tidak minta. Allah kasih duluan kan. Pernah nggak kita nih di setiap harinya berdoa minta bisa bernapas, minta bisa melihat, minta bisa mendengar? Nggak ada kan itu, tapi itu tetap didapat hari ini. Toh buktinya kita melihat, kita mendengar, kita bisa bicara, suaranya muncul. Kulit kita masih merespon antara dingin dengan cuaca panas, antara lidah kita masih merasakan masakan ini, rasa ini, asin, manis. Itu loh tidak pernah kita minta tiap hari, tetap ya Allah kasih itu, gitu. Menandakan apa? Betapa maha baiknya Allah itu, betapa maha baiknya Allah, sehingga sudah bagi orang yang beriman, dia akan tenang hidup ini karena apa? Dia yakin Allah ada Allah yang maha baik, yang kalau dia salah, dia percaya Allah akan memaafkannya. Tapi jangan juga terlalu mantap percayanya. Tidak apa-apa, dosa dikit palingan dimaafkan Allah nanti. Nanti besok dosa lagi, dimaafkan Allah. Ya satu sisi sih tidak sepenuhnya keliru, tapi di sisi lain ada syariat yang dilanggarnya gitu nah, yang tidak ditepati, diikuti aturannya. Ya tentu saja Allah juga sudah punya ketetapan bahwa ini aturan yang harus diikuti. Makanya puncak seseorang melakukan ibadah itu kan tujuannya apa? Agar Allah ridha terhadap ibadah-ibadah yang dijalani. Nah, mudah-mudahan Allah benar-benar memberikan keridhaan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi jangan khawatir kelalaian kita, kelupaan kita termasuk pada saat baca Fatihah, insya Allah Allah tetap menatap kita. Allah tetap memperhatikan kita, Allah tetap menjawab apa yang kita baca dalam Al-Fatihah tersebut. Mungkin itu. Boleh terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit catat pertanyaan saya ini, apakah sholat surat tahajud itu bisa dilaksanakan setelah selesai sholat isya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat isya, sholat ba'diyah isya mungkinlah. Habis itu sudah langsung aja bertahajud setelah itu. Bisakah? Jawabannya tidak. Secara syariat. Kenapa? Karena tahajud itu artinya berjuang lebih keras, berjuang lebih besar perjuangannya. Bersungguh-sungguh bahasanya kan, bersungguh-sungguh bangun. Kenapa dianggap berjuang lebih berat, berjuang lebih keras? Karena dia harus melawan rasa kantuk yang baru saja misalkan atau sudah lama lagi lelap-lelapnya atau lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Karena dia merelakan tidurnya, dia kan sudah tidur, berusaha keras bangun dari tidur ini, entah dengan alarm, entah minta bantu orang lain atau hal-hal lainnya, sampai akhirnya dia bisa bangun lalu dia sholat, maka sholatnya disebut dengan tahajud. Ya karena perjuangan kerasnya itu tadi, melawan rasa ngantuknya, bukan rasa ngantuknya, tidurnya, dia sudah tidur. Makanya standarnya disebut tahajud adalah perjuangan berat, perjuangan keras yang dia lakukan melawan tidurnya. Nah lalu bagaimana dengan kalau tadi malam setelah isya, atau mungkin ada orang gini tidak mau tertidur malam tuh, gelisah, bolak-balik tidak mau tidur. Daripada gelisah, daripada tidak mau tidur begini, padahal sudah jam 1, jam 2 malam, akhirnya dia ambil air wudhu, akhirnya dia sholat. Apakah dia disebut tahajud? Tidak. Padahal tengah malam sudah tuh disebut tahajud kan? Tidak.
Kenapa? Karena dia tidak berjuang melawan rasa ngantuknya, malahan dia mengisi sholat itu karena dia tidak mau tertidur. Tapi berpahalakah? Ya tentu berpahala, disebut dengan qiyamul lail. Sholat yang dilakukannya itu adalah sholat malam. Tapi tidak bisa disebut secara spesifik khusus bahwa ini tahajud. Berarti apa? Boleh enggak habis isya, ba'diyah isya lalu dia sholat tadi sholat sunnah, kan tuh sunnah tuh. Jawabannya boleh, bisa. Tapi tidak bisa disebut tahajud, disebut dengan qiyamul lail. Dia berdiri di waktu malam, dan waktu malam itu patokannya adalah setelah isya. Dihitungnya itu, nah bila sudah isyanya terkerjakan, setelahnya itu semuanya disebut dengan sholat malam. Berarti ba'diyah isya itu masuk kategori sholat malam. Ba'diyah isya, sholat witir. Nanti kalau tarawih, bulan Ramadan kan habis isya, tarawih. Nanti kalau tengah malam sekalian yang setelah tidur tahajud, semuanya itu disebut dengan qiyamul lail. Nah, berdiri di waktu malam atau menghidupkan malam. Maka ini juga ibadah-ibadah yang sangat mulia sekali. Tapi kalau disebut secara khusus tahajud maka tidak. Makanya syariatnya niatnya bukan sholat tahajud, tapi sholat sunnah 2 rakaat habis isya tuh. Kenapa? Boleh, silakan. Nah, jadi sekali lagi tidak disebut tahajud. Silakan. Waalaikumsalam. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Pak Ustadz. Yang pertama mengenai sholat sehabis fardu, sholat isya, ada pernah saya lihat ada teman ini sholatnya itu 4 rakaat 1 salam. Itu sholat apa ya Pak Ustadz itu ya? Habis sholat fardu, sholat isya. Oh iya. Yang kedua ini masalah orang meninggal, kayak apa statusnya itu kalau sudah 3 hari gitu, nah baru kita didapat gitu, Pak. Orang meninggal sudah 3 hari baru ketahuan. Baru ya. Ketemu atau baru ketahuan? Iya baru ketahuan itu, nah baru didapat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sholat setelah isya 4 rakaat dengan 1 kali salam. Ini sholat apa? Kalau sholatnya pakai tasyahud awal, pakai tahiyat awal, kemungkinan besar dia mengqadha sholat isya atau mengqadha zuhur atau mengqadha asar yang memang 4 rakaat kemungkinannya. Atau kalau dia tidak ada tasyahud awalnya, nah itu ingin membedakan bahwa ini sholat sunnah berarti. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah ba'diyah isya. Sholat sunnah sesudah isya itu memang bisa 4 rakaat dengan 1 kali salam. Bedanya dengan sholat isyanya apa? Tidak ada tasyahud awalnya. Tidak ada tahiyat awalnya. Tapi kalau ada tahiyat awal itu pasti sholat fardu. Sholat wajib. Bisa zuhur kemungkinannya, bisa asar, bisa isya. Yang sifatnya mengqadha. Kalau ada orang sholat begitu maksudnya lah. Kita melihat nih ada orang sholat 4 rakaat pakai tasyahud awal. Maka yang paling baik kita menyangka beliau ini mengqadha sholatnya. Bisa zuhur, bisa asar tadi atau kemudian isyanya lagi. Kalau dia tidak pakai tasyahud awal, tidak ada tasyahud awal, jelas itu sholat sunnah ba'diyah isya. Yang dilakukannya sebanyak 4 rakaat. Memang adakah begitu? Ya, memang ada. Bisa, artinya gini, sholat sunnah ba'diyah isya itu bisa 2, bisa 4. Kalau 2 ya seperti biasa. Kalau 4 ada 2 cara. Ada 2 dulu salam, habis itu berdiri lagi 2 lagi salam, berarti 2 kali salamnya. Atau dengan cara yang kedua, langsung 4, 1 kali saja salamnya tapi tanpa tasyahud awal atau tanpa tahiyat awal. Mungkin seperti itu. Lalu yang kedua, kalau ada orang meninggal dunia
bisa jadi sudah sampai 3 hari baru kemudian diketemukan atau diketahui baru ketahuan, lalu bagaimana? Ya tetap saja seperti sebagaimana mayat yang lainnya atau jenazah yang lainnya, segera saja langsung diberikan haknya, mulai dari dimandikan, dikafani, disolatkan, dan kemudian dikuburkan. Yang ditanyakan apanya? Apanya? Apa? Iya. Oh iya. Ya, Iya. hitungan malamnya, Pak. Oh, ngitung harinya. Iya. Kalau baru ketahuan itu maksudnya udah malam iya, keberapa jadi gitu nah. selisihnya Iya. jauh. Sebetulnya masalah hitung harinya ini insya Allah tidak ada kekhususan, dalam arti kita memilih, kan gini, karena ada orang itu menghitung dari setelah dikubur, ada yang menghitung mulai awal pertama kali orang ini meninggal. Nah, karena ini hanya pandangan dari sisi manusianya saja, ya silahkan. Oh, kami sudah terbiasa menghitungnya itu biar kalau tadi saya 3 hari sebetulnya sudah meninggal. Itu tidak dihitung 3 harinya itu, kecuali dihitungnya baru setelah dikuburkan jenazah. Dengan pandangan itu ya silahkan saja, tidak mengapa. Karena di sisi Allah tidak pengaruh hari itu. Sebetulnya kan gitu. Yang paling pentingnya kan doa-doa dari pihak keluarga. Selisih harinya karena cara pandangnya berbeda, cara menghitungnya tidak sama, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Saya pribadi termasuk yang menghitungnya itu dari waktu meninggal. Saya pribadi menghitungnya seperti itu. Tapi rata-rata saya dilihat termasuk keluarga kami, mereka menghitungnya dari jenazah dikuburkan, dikebumikan, baru dihitung 1, 2, 3-nya, baru acara itu. Nah, sebetulnya perbedaan cara pandang ini ingin mengisyaratkan nanti tidak mesti harus persis bahasa 3 dari mananya memandang itu kan. Makanya yang paling pentingnya itu kiriman doanya. Kiriman doanya. Oke. Makasih Pak Ustadz penjelasannya. Iya. Baik, saya rasa cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita sholat zuhur ya tadi. Sholat zuhur kayak biasa, niatnya sengaja saya sholat zuhur 4 rakaat, mengqadha jadi makmum karena Allah Ta'ala. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.